Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti Wilayah 8 menyambut kedatangan rombongan Komisi 10 DPR RI terkait kunjungan reses masa persidangan 3 tahun sidang 2024-2025 di kantor LLDikti Wilayah 8 di Denpasar pada Rabu 28 Mei siang. Dalam kunjungan tersebut, banyak keluhan dan aspirasi dari para pemimpin lembaga perguruan tinggi di Bali yang Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI melaksanakan kunjungan kerja rises masa persidangan 3 tahun sidang 2024 hingga 2025 ke Provinsi Bali pada Rabu 28 Mei 2025 yang dipusatkan di kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDikti Wilayah 8 di Denpasar. Kegiatan yang bertujuan untuk menyerap aspirasi daerah serta memantau langsung implementasi kebijakan pemerintah pusat di bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan, riset dan inovasi, serta statistik disambut baik LLDikti Wilayah 8 Bali dan Nusa Tenggara Barat. Himatul Aliyah, Ketua Rombongan sekaligus Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, dalam sambutannya menegaskan pentingnya membangun sinergi antara pusat dan daerah dalam menghadapi berbagai isu strategis pendidikan, termasuk penguatan regulasi melalui revisi UU Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, optimalisasi anggaran pendidikan, serta pemerataan kualitas pendidikan hingga ke daerah. Politisi Gerindra tersebut mengakui dari sesi tanya-jawab yang dilakukan bersama stakeholder LLDikti Wilayah 8, pihaknya menerima banyak keluhan dan masukan. Seperti tata kelola penerimaan mahasiswa baru, dilaksanakannya kembali kurikulum muatan lokal, hingga temuan banyaknya siswa buta huruf di Bali. Selebihnya, Alia menyebut bahwa sejauh ini kinerja kantor LLDikti Wilayah 8 sudah baik. Yang menjadi amanat Undang-Undang Dasar kita tentang pendidikan juga, tadi juga ada yang mengusulkan bahwa pendidikan kita minimal itu 12 tahun, tapi ternyata pemerintah juga melalui keputusan MK sudah mengeluarkan bahwa pendidikan juga memang harus tersedia dan gratis karena amanat undang-undang. Dan untuk rancangan undang-undang sendiri ini kita menggunakan sistem kodifikasi untuk supaya semua peraturan-peraturan yang terkait dengan pendidikan, guru, dosen itu bisa dalam satu bidang pendidikan khusus dalam undang-undang. Jadi tidak terpencar-pencar, jadi satu kesatuan dengan juga undang-undang yang sudah baik tentunya kita tetap kita lanjutkan, dan karena ini dari tahun 2003 tentunya sudah 22 tahun ya, jadi memang ada update-update tertentu yang kita akan masukkan, terutama juga menerima masukan-masukan dari berbagai daerah yang kita kunjungi selama ini. Saya kira LLDikti sudah melakukan yang terbaik ya. Kalau ada kekurangan-kekurangan tentunya harus kita perbaiki bersama, karena LLDikti juga kan bekerja bukan hanya sendiri tetapi juga melibatkan seluruh stakeholder baik daerah maupun pusat, sehingga segala kekurangan yang tadi mungkin ada masukan-masukan pada LLDikti bisa segera diperbaiki. Sementara Kepala LLDikti Wilayah 8, I Gusti Lanang Bagus Eratodi, menyebut bahwa kunjungan tersebut sebagai bentuk nyata perhatian DPR RI terhadap penguatan pendidikan tinggi di daerah. Pasca pertemuan dengan anggota Komisi 10 tersebut, pihaknya akan mendorong implementasi Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 melalui strategis pembaruan kurikulum berbasis outcome-based education, peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri, serta integrasi pelaporan melalui PDDikti dan Sistem Informasi Manajemen Pemeringkatan Kemahasiswaan. Dalam Permen 63 tahun 2025 ini, kita sudah meyakinkan bahwa proses Merdeka Belajar tidak hanya menguatkan kuantitas, tetapi ke arah kualitas yang kemudian berdampak, yang kita sebut sebagai dikti saintek berdampak. Nah, yakinkan bahwa Merdeka Belajar yang tadinya hanya melihat proses magangnya saja, tapi kali ini kita juga akan mengawasi arah manfaat untuk masyarakat atau mahasiswa menerima impact dari kegiatan magang tersebut. Kesesuaian konversi mata kuliah terhadap magang, penambahan wawasan yang kemudian bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk mahasiswa, sehingga apa yang diharapkan oleh dunia usaha, dunia industri buat masyarakat itu bisa benar-benar termanfaatkan, dan mahasiswa di saat nanti terjun ke lapangan tidak akan mengalami kesulitan dalam penyesuaian apa yang mereka akan lakukan di lapangan sesungguhnya.
Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi dan penyerapan aspirasi dari para pemangku kepentingan. Masukan yang dihimpun akan menjadi rujukan strategis bagi Komisi 10 dalam menyusun kebijakan, melakukan pengawasan, serta mendorong reformasi sistem pendidikan nasional yang lebih inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan.